Oke, kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu langsung kepada contoh penggunaan atau contoh pembacaan dari P3B. Saya di sini bikin 5 soal. Yang pertama, Mr. Lex merupakan warga negara Italia, namun memiliki keluarga yang tinggal di Jakarta, sedangkan dirinya sendiri memiliki tempat tinggal di Italia dan Indonesia. Seluruh usaha yang dikerjakan oleh Mr. Lex berada di Italia. Menurut P3B, penduduk manakah Mr. Lex? Kita lihat tentang penduduk itu ada di awal-awal. Lebih tepatnya ada di pasal yang keempat tentang penduduk. Di sini dijelasin tentang penduduk pasal 4 ayat 1-nya. Ini nggak ada hubungan belum dijelaskan. Kita lihat di pasal 4 ayat 2 huruf A. Ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua negara. Ia akan dianggap sebagai penduduk negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat, pusat kepentingan-kepentingan pokok. Syarat sebagai penduduk itu yang pertama, tempat tinggal tetap. Kalau misalkan tidak ada, maka yang jadi kriteria adalah hubungan pribadi. Dan yang ketiga, ekonomi yang erat. Sekarang kita lihat contoh kita yang nomor 1. Ya, ini jawab ya. Kita ubah dulu paragrafnya, jangan. Oke. Pertama tadi dia harus punya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal Mr. Lex di mana? Ada nggak? Tempat tinggal di Italia dan Indonesia. Oh, Italia dan Indonesia. Oh, berarti nggak bisa ya. Nggak bisa ditetapkan dia itu dari penduduk mana. Karena punya tempat sendiri nih di sini. Memiliki tempat tinggal. Kita kasih highlight ya. Ternyata tempat tinggalnya di Indonesia dan Italia. Berarti nggak bisa. Oke, berarti syarat berikutnya yaitu hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat. Oke. Hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ada nggak? Hubungan ekonomi. Nah, ini seluruh usaha yang dikerjakan berada di Italia nih, seluruh usaha. Berarti kesimpulan ya. Kesimpulan Mr. Lex berdasarkan pasal 4 ayat 2 merupakan penduduk Italia. Seperti itu. Yang kedua, Sabic Ltd beroperasi di negara Italia. Di tahun 2020, Sabic Ltd membuat BUT di Indonesia dan mendapatkan laba sebelum pajak, yaitu sebesar 2 miliar.
Adapun penghasilan Sabic Ltd di negara Mesir mencapai 10 miliar. Untuk Sabic Ltd dan BUT di Indonesia, siapakah yang berhak memajaki atas laba usaha yang didapatkan? Kata kuncinya adalah laba. Ya. Kata kuncinya adalah laba. Oke, ini nggak kelihatan ya. Kita highlight kuning aja. Laba. Oke, kita cari pasal tentang laba. Ini BUT kita skip karena udah dibahas di bab yang sebelumnya. Kita cari yang laba. Nah, ini pasal ke-7. Kita baca ayat 1-nya. Laba, suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di negara itu kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara pihak pada persetujuan lainnya. Oke, ulang pelan-pelan ya. Laba, suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu negara. Negaranya mana? Yang beroperasi, yang berkedudukan ya. Berarti beroperasi, berkedudukan sama ya. Berarti ini laba suatu perusahaan yang berkedudukan di Italia hanya akan dikenakan pajak di negara Italia kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di negara Indonesia melalui suatu BUT. Oke, dari sini udah cukup jelas ya. Artinya perusahaan Italia akan dipajaki di Italia. Seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Perusahaan Italia akan dipajaki di Italia. Jadi untuk Sabic Ltd yang di Italia dipajaki di Italia karena berkedudukan di Italia dan menjalankan usaha di Italia. Oke, satu. Kemudian Sabic Ltd itu mempunyai BUT di Indonesia dan punya laba 2 miliar. Ini membuat BUT. Tadi ada kecuali ya. Kita lihat. Jika perusahaan itu menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT. Nah, kecuali jika perusahaan itu, berarti kalau kecuali asalnya perusahaan Italia kemudian beroperasi Italia yang berhak memajaki Italia. Sekarang perusahaan Italia punya BUT di Indonesia yang berhak memajaki Indonesia. Nah, itu ya jawabannya. Sabic Ltd ini berarti kantor pusat ya. Kantor pusat. Oke, sekarang BUT Sabic ya, BUT Sabic yang di Indonesia. Siapakah yang berhak memajakinya? Yang berhak memajakinya tentu dia adalah dipajaki di Indonesia karena memiliki penghasilan dari BUT Indonesia. Kemudian kita tentukan yang mana yang di Italia, karena di sini ada 2 angka nih. Yang pertama 2 miliar. Yang pertama 2 miliar. Yang satu lagi 10 miliar. Yang Sabic Ltd yang mana?
Berarti yang sabik atili itu yang penghasilannya di kantor pusat di Italia ya. Adapun penghasilan sabik atili di negara Mesir, kok Mesir sih? Italia ya, sorry. Italia mencapai 10 miliar. Nah, berarti yang ini nih. Dipajaki di Italia karena berkedudukan dan menjalankan usaha di Italia dari 10 miliar. Berarti ini dari 2 miliar. Selesai. Seperti itu. Perusahaan Italia akan dipajaki di Italia ini pasal berapa? Pasal 7 ayat ke-1 ya. Kok ayat 2? Ayat 1. Nah, di sini disebutin lebih jelas. Apabila perusahaan menjalankan usaha seperti tersebut di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara Indonesia. Tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari BUT tersebut. Yang kedua, penjualan yang dilakukan di negara Indonesia berupa barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dijual melalui BUT itu. Atau yang ketiga, kegiatan usaha lain di negara itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dilakukan bentuk usaha itu. Nah, jadi berdasarkan pasal 7 ayat ke-1 yang berhak memajakinya untuk yang sabik yang ada di kantor pusat itu di Italia, kalau BUT sabik di Indonesia. Oke. Seperti itu ya. Jadi cara melihatnya sih seperti itu. Kita udah pernah lakukan ini di sebelum UTS. Dicoba-cobanya. Oke, yang ketiga. Losam merupakan warga negara Italia yang memiliki saham di PT Makmur Indonesia. Pada tahun 2020, Losam mendapatkan dividen atas kepemilikan saham di PT Makmur. Atas transaksi tersebut, siapakah yang berhak memajaki dividen yang diterima oleh Losam? Oke, kita lihat ya. Siapa yang berhak memajakinya untuk Losam? Berarti ini ngomongin apa nih? Oh, dividen. Ini ngomongin dividen. Kita kasih tanda dulu nih, dividen. Kita cari pasal dividen mana ya? Ini dia pasal 10 dividen atau dividen ya. Ini pastikan dulu ya P3B-nya antara Indonesia dengan Italia. Ini Italia, ini Indonesia. Tadi kita lihat di pasal ke-10. Nah, ini ayat 1 disebutkan dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara pihak. Oh, berarti yang membayarnya tadi siapa? Losam yang memiliki, yang bayarnya PT Makmur ya. Kan Losam warga negara Italia, punya saham PT Makmur, berarti yang memberikan dividennya adalah PT Makmur. Oke, kita ulangi lagi. PT Makmur Indonesia ya. Dividen dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di negara Indonesia kepada penduduk negara Italia, dapat dikenakan pajak di negara mana? Oke, kita ulangi ya, pelan-pelan. Dividen yang dibayarkan oleh perseroan yang berkedudukan di Indonesia kepada penduduk Italia dapat dikenakan pajak di Italia. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ayat yang keduanya. Namun demikian, dividen itu dapat juga dikenakan pajak di negara Indonesia di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari
jumlah kotor dividen. Apabila pemilik saham yang menikmati dividen tersebut adalah perseroan atau selain persekutuan yang memegang secara langsung paling sedikit 25% dari modal perusahaan. Yang B, 15% dari jumlah kotor dividen dalam hal-hal lainnya. Pejabat-pejabat yang berwenang di negara pihak pada persetujuan akan menetapkan cara penerapan dari pembatasan ini dengan persetujuan bersama. Ketentuan dalam ayat ini tidak mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan sehubungan dengan laba dari mana dividen itu dibayarkan. Oke. Pasal 10 ayat 1 bilang, kalau perusahaannya di Indonesia, kemudian warga negaranya yang menerima Italia, maka yang mengenakan pajaknya itu adalah negara Italia. Tapi bisa juga dipajaki di Indonesia. Tetapi dengan syarat apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang memiliki atau penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu. Jadi pada umumnya semua dividen dikenakan di yang menerima dengan syarat kecuali kalau penerima itu mempunyai paling sedikit 25%. Oke. Seperti itu ya. Jadi tadi sekali lagi penerima dividen negaranya akan memajaki kecuali penerima dividen itu sahamnya lebih dari 25%. Kita tuliskan di sini. Jika kepemilikan saham kurang dari 25%, maka yang berhak memajaki adalah Italia. Jika kepemilikan saham lebih dari 25%, maka yang berhak memajaki adalah Indonesia. Tapi ada syarat lain. Maksimalnya itu 10%. Seperti itu. Nah, sekarang apakah Losam itu punya saham di atas 25? Jawabannya kita tidak tahu. Gimana kalau tidak tahu? Ya udah kita tuliskan saja sesuai kemungkinannya. Kalau kurang dari 25 maka Italia. Lebih dari 25 maka Indonesia. Itu jawabannya. Lanjut ke yang nomor 4. Widado SPDN Indonesia memiliki deposito yang disimpan di Bank of Italia sebesar 10 miliar. Pada tahun ketiga deposito Widado cair dan mendapatkan bunga sebesar 10%. Siapakah yang berhak memajaki atas penghasilan yang didapatkan Widado? Berarti ini ngomongin bunga. Kita lihat pajak untuk bunga ada di pasal 11. Bunga yang berasal dari suatu negara pada pihak persetujuan A dan dibayarkan kepada negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara pihak lain. Oke. Bunga yang berasal dari suatu negara mana? Negara Italia ya. Kan Widado punya deposito yang ngasih bunga Italia. Oke. Bunga yang berasal dari Italia dan dibayarkan kepada penduduk negara Indonesia dapat dikenakan pajak di negara Indonesia.
Seperti itu ya. Ini hampir sama kayak dividen tadi. Ih, kok gini? Kecuali tadi ada ya, kecuali apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor bunga. Tapi ada juga yang dibebaskan apabila bunga itu adalah pemerintah dari negara. Nah, ini kita nggak bahas ya. Yang penting pasal 11 ayat 1 terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, kalau pasal 11 ayat 1 terpenuhi, pasal 11 ayat 2 tidak terpenuhi. Karena kan ini syaratnya ya. Syaratnya itu apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman. Seperti itu. Kalau ini dilakuinnya sama siapa? Italia atau Bank of Italy. Kalau Bank of Italy, maka yang berhak memajakinya adalah siapa? Adalah Italia. Karena Bank of Italy adalah pemberi pinjaman. Seperti itu ya. Ini tadi pasalnya pasal 10 ya, ayat 1. Kalau yang ini pasal 10 ayat 2. Kalau ini yang berhak memajaki adalah Indonesia apa Italia? Kepada penduduk negara Indonesia ya. Karena Widado orang Indonesia adalah Indonesia. Ini ada di pasal ke-11 ayat 1. Oke, kita jawab cepat yang ke-5. Vicenza, warga negara Italia, memiliki hak paten ventilator untuk pasien yang terpapar virus COVID-19. Penemuan Vicenza digunakan oleh negara Indonesia untuk digunakan pasien Indonesia. Atas penggunaan paten itu, Vicenza mendapatkan royalti dari negara Indonesia. Siapakah yang berhak memajaki? Oke, berarti royalti. Kita lihat royalti. Yang pertama, ayat pertama, royalti berasal dari negara pihak. Berarti royalti yang berasal dari negara Indonesia dan dibayarkan kepada negara Italia dapat dikenakan pajak di negara Italia. Jadi jawabannya adalah yang berhak memajaki adalah Italia. Ada di pasal 12 ayat yang ke-1. Tapi nanti dilihat lagi di pasal 2-nya, di ayat 2-nya, apakah memenuhi kriteria ayat 2. Kalau tidak memenuhi kriteria ayat 2, kembali ke ayat 1. Kalau memenuhi ke ayat kedua, berarti masuk ke ayat kedua. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi kita pada pertemuan ke-10 ini. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.